Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan channel kita tercinta Syekh Jati Channel. Kali ini kita punya tema dengan judul Doa Orang Yang Tak Berdaya. Dalam kehidupan nyata atau pengalaman orang yang pernah datang ke saya langsung. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam tema, jangan lupa like dan subscribe. Langsung saja kita mulai. Kurang lebih 2 bulan yang lalu ada seorang yang datang ke saya. Beliau pada saat itu posisinya adalah sakit stroke, tak bisa bergerak, tak bisa bicara, bahkan terdengar suaranya dari jarak 2 meter pun tidak terdengar. Dan kisah ini nyata di dalam kehidupan nyata, bukan buatan ataupun karangan. Dan sesungguhnya di dalam takdir Allah, pastinya Allah memiliki tujuan dan kehendak atas manusia yang diberi ujian atau cobaan yang sangat berat. Namun sesungguhnya itu semua adalah meningkatkan kadar iman atau derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai cerita tersebut, ini adalah suatu kejadian yang akan mengangkat derajat seseorang. Beliau sakit stroke itu sudah kira-kira 6 tahun, tak bisa bergerak, tak bisa makan sendiri, tak mampu untuk berbicara. Bahkan pernah di dalam benaknya beliau meminta kepada Allah untuk dimatikan saja atau beliau sudah sangat luar biasa kesabarannya, tak berhenti kesana kemari mencari obat, ke rumah sakit berulang-ulang, terapi dan lain sebagainya. Namun yang paling sangat sakit, walaupun saya yang mendengar ceritanya saja, yaitu setelah beliau stroke kurang lebihnya 1 tahun, istrinya meninggalkannya atau menikah dengan orang lain dikarenakan tak mampu memberi nafkah batin. Dan itu pun tidak berkata sebelumnya atau perselingkuhan yang kayak terjadi perceraian. Jadi di sini beliau sudah dapat ujian stroke, lalu istrinya pergi meninggalkannya, dan satu lagi anaknya, tiga-tiganya juga meninggalkan, tidak mau mengurus. Hanya satu anaknya yang laki-laki yang sangat taat, sangat sabar mengurus orang tuanya tersebut. Waktu itu anak yang keempat, yang terakhir itu usianya remaja, belum dewasa, tapi yang besar-besar sudah dewasa semua. Di situ nilai yang kita bisa ambil adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Si anak selalu berdoa setiap saat, setiap dalam sholat, setelah sholat memohon kepada Allah untuk disembuhkan ayahnya dan kembali bekerja lagi. Karena pada saat itu memang ekonominya langsung turun drastis karena tulang punggungnya adalah di ayah. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah terkadang manusia tidak mampu menerima
lebih mengedepankan egonya untuk menyalahkan keadaan atau menyalahkan Tuhan sendiri. Bahkan berani menyalahkan Tuhan atas sakit yang dialaminya. Tetapi si orang tua ini dengan sabar dia menerima, tetapi di hati kecilnya beliau senantiasa berdoa semoga Allah menemukan jodoh obat yang bisa mengobatinya. Setelah datang ke saya mensupport dengan sugesti bahwa penyakit tidak memiliki obat. Saya support secara pemikirannya, jiwanya, akalnya, walaupun saya tidak bisa mendengar suara dari bapak tersebut. Saya juga menerapi sebagai langkah awal untuk menggerakkan saraf-saraf yang dulu sudah pernah diterapi tapi tidak selesai. Saya juga menggunakan inti tenaga dalam untuk membuat hidup lagi saraf-saraf tersebut supaya beliau cepat sembuh. Dalam jarak 1 bulan, setiap 3 hari sekali terapi, datang ke rumah, alhamdulillah ada perubahan, muncul suaranya, ya juga bisa lantang, pelan-pelan dengan dilatih sendiri di rumah, berjalan, dan akhirnya dalam 1,5 bulan sembuh. Dan pada saat kesembuhan itu, si anak sudah bekerja, diterima sebagai manajer di bank swasta. Jadi bersamaan dengan sembuhnya sang bapak tersebut, juga si anak yang paling setia menemani, yang paling taat menemani ayahnya tersebut, dimudahkan rezekinya oleh Allah hingga mampu ekonomi naik hingga seperti saat ini, yaitu memiliki ekonomi yang di atas rata-rata. Dan alhamdulillahnya juga dimudahkan oleh Allah untuk memiliki seorang istri yang solehah dari anaknya tersebut. Jadi sebetulnya di dalam ketidakberdayaan seorang ayah ini, beliau, saya tanya, tidak berhenti memohon kepada Allah untuk satu, kebaikan sang anak yang saat itu hanya satu-satunya dari keluarganya yang menjaga, menafkahi, walaupun sambil kerja sampingan karena bekas dari ekonomi yang dulu, yaitu sawah seadanya. Dan sekarang ini alhamdulillah sangat bersyukur beliau sudah bisa berjalan, bisa berbicara lagi, bisa meneruskan ikut membantu anaknya mencari nafkah, dan menjelang memiliki cucu, maka kebahagiaan sang bapak tersebut sempurna, walaupun beliau sendiri sudah tidak memiliki istri. Jadi di dalam ketidakberdayaan, ketika kita tidak menyerah, tidak berhenti begitu saja untuk memohon kepada Allah, niscaya suatu hari Anda semua yang pada saat ini berdoa yang belum terkabul, suatu saat akan mendapatkan apa yang jenengan selama ini minta, apa yang jenengan selama ini cita-citakan. Satu syarat dari doa, yakin kepada Allah, yakin kepada firman-firman Allah, di mana tidak pernah Allah mengingkari janji Allah sendiri, yaitu siapa yang meminta kepadaku niscaya aku kabulkan. Satu lagi yang menjadi pokok adalah kita bersabar di dalam doa, seperti yang dilakukan bapak tersebut. Tetapi ketidakberdayaan itu tidak cukup hanya di situ. Banyak ketidakberdayaan yang Allah
jadikan untuk mengangkat derajat kita, mengangkat kehidupan kita supaya lebih baik dari saat ini, walaupun itu mengikuti menurut kehendak Allah yang maha segala-galanya. Jadi di dalam ketidakberdayaan jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita berhenti, jangan pula kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidup kita, yang mengatur hidup kita. Jadikan semua ini support untuk diri kita berkembang. Jadikan kegagalan, kerendahan diri di mata masyarakat ini adalah suatu tangga untuk menjadi derajat kita di sisi Allah lebih tinggi. Jadi untuk video kali ini kiranya tidak ada yang mampu saya bandingkan. Saya sendiri belum tentu bisa menjalani seperti yang dijalani Bapak yang saya ceritakan itu. Walaupun sebetulnya kemarin saya sudah menghubungi beliau, tetapi dia malu karena di depan kamera. Tapi ya saya sudah minta izin untuk men-share ke video kita ini. Insya Allah video ini memberi manfaat, memberi semangat kepada orang-orang yang tak mampu, tak berdaya di dalam lahiriahnya, tetapi hati tetap kepada Allah. Insya Allah bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.